Untuk itu kami persilahkan yang beragama selain Islam untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita awali doa ini dengan sama-sama mengucapkan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan asy-syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wassalim radha tabaraka an sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami yang berkumpul di tempat ini mempersembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Maha Pencipta alam semesta ini. Engkaulah Zat yang mengatur alam seisinya, dan Engkau pula yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu hanya kepadamu kami berserah diri dan memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, atas segala rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan Sambaliung tahun 2025. Ya Allah, kami sadar bahwa kami hanyalah manusia yang hanya bisa berencana dan berusaha. Namun Engkaulah yang Maha menentukan segalanya. Oleh karena itu berikanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami dalam merencanakan pembangunan ini, dengan diberikan kepada kami kemudahan dalam menentukan yang terbaik dan lebih prioritas, sehingga terciptalah masyarakat yang bahagia, adil dan sejahtera. Ya Allah, Ya Fattah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu, agar kami selalu dalam kebaikan, mendapatkan keberkahan, luasnya rizki, selalu sehat dan afiat, mendapatkan kekuatan dan keselamatan. Bukakanlah pula bagi kami pintu syurga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah hak, dan berikanlah petunjuk kepada kami untuk dapat melaksanakannya, dan tampakkan kepada kami bahwa yang salah itu adalah batil, dan berikanlah pada kami kemampuan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah pertemuan di antara kami pertemuan yang membawa barokah, pertemuan yang membawa rahmat, pertemuan yang membawa perubahan kepada Kabupaten Berau yang lebih baik, yang Engkau ridhoi, terkhusus bagi Kecamatan Sambaliung. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, para pemimpin darah dan pejuang kami. Terimalah amal dan perjuangan mereka, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Engkaulah yang Maha Pengabul segala doa. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya seraya memohon ridho kepada Allah Subhanahu. Dirut Promda yang kami hormati Kepala Cabang PLN, yang kami hormati tenaga ahli P3MD Kabupaten Berau, yang kami hormati Bapak Kapolsek Sambaliung, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Sambaliung, yang kami hormati Bapak Dan Lanal AL Sambaliung, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, yang kami hormati pimpinan Puskesmas Sambaliung dan Suaran, yang kami hormati Lurah, Kepala Kampung Kecamatan Sambaliung, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan serta Kampung, Ketua BPK, LPM, P3MD dan pendamping lembaga desa, yang kami hormati Kepala SMA Negeri 4, yang kami hormati Kepala Sekolah SMPN 1, Kepala SD 01, 02, dan 03, yang kami hormati tokoh masyarakat Bapak Haji Datu Supriyatma MM, Bapak Dr. Haji Mastur Capri MM, Bapak Haji Murjani KS, yang kami hormati seluruh pimpinan perusahaan PT Brokol, PT KDC, PT KJB, PT SBL, PT Buma, PT Pama, Burimbang dan Lindungan, PT TRH, Inhutani, dan PT Taka. Yang kami hormati Sekretaris Kecamatan, Kasih, Kasubag, pegawai ASN dan non-ASN atau P3K, Kantor Camat Sambaliung, yang telah mempersiapkan kegiatan musrembang kita pagi hari ini. Bapak Sekda dan hadirin yang berbahagia, kami sampaikan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrembang tingkat Kecamatan Sambaliung tahun 2025 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Berau tahun anggaran 2026 dengan tema mewujudkan visi Kabupaten Berau, yaitu menjadikan Berau maju dan sejahtera dengan sumber daya manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kecamatan Sambaliung terdiri dari 13 kampung dan 1 kelurahan. Telah melaksanakan musrembang tingkat kampung dan kelurahan pada bulan Januari tahun 2025. Jumlah usulan dari semua kampung dan kelurahan sebanyak 899 usulan. Kalau kita banding tahun 2024 yang lalu, ada penurunan sekitar 129 usulan. Tahun lalu 1028 usulan, dan tahun ini hanya 899. Terdiri dari fisik 605, pemerintahan 67, sosial budaya 123, ekonomi 104. Jadi masih 2 tahun belakangan ini didominasi oleh bidang fisik. Usulan yang terbanyak adalah Sambaliung 133 usulan. Yang urutan kedua Suaran 103 dan Pilanjau 70. Dan yang paling sedikit mengusulkan adalah Kampung Pegat Bukur sebanyak hanya 16 usulan.
Itu usulan-usulan pada Musrembang tahun 2025 tingkat Kecamatan Sambalyung dalam rangka LKPD 2026 Kabupaten Berau. Besar harapan kami selaku Camat Sambalyung meminta untuk sekiranya lebih banyak terrealisasi apa yang diminta oleh lurah dan bapak kepala kampung. Nanti pada gilirannya akan disampaikan secara prioritas oleh Pak Lurah dan Bapak Kepala Kampung masing-masing. Ada satu yang sempat terdiskusikan di dalam Musrembang tingkat kampung, yaitu pengusulan pembuatan rumah untuk tenaga guru SD dan SMP yang ada di Suaran. Ini aksinya sudah tersedia hibah dari masyarakat. Tinggal kami menindaklanjuti nanti legalitasnya. Dan mudah-mudahan ini bisa disetujui karena Bapak Ibu guru sebagian ada yang di luar Suaran, jadi cukup kerepotan, kesulitan mereka untuk mengajar dengan baik karena tempat tinggal tidak ada. Yang berikutnya, kami juga ingin Bapak Sekda dan Ibu Kepala Badan Balitbang terkait pendopo kami. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada 1-2 pantun. Selamat datang tamu undangan acara Musrembang di Kecamatan. Hati senang kami sampaikan, pendopo memang minta bangun. Ada 3 Bapak Ibu. Parau surung nyaman di Lumba, finish di Tanjung, satar di Ujangga. Jembatan gantung warga meminta, andai Sambalyung menuju Gunta. Yang terakhir, Pasar Basuli di Sambalyung, tempatnya warga hidup bergantung. Rasa peduli harus dijunjung, semua menjaga, saling mendukung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kesalahan yang kami ucapkan. Terima kasih kepada seluruh hadirin undangan dan terutama juga pada Pak Sekda dan seluruh jajaran. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Daerah yang hadir bersama kami, yang kami hormati khusus Kepala Balitbang yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini beserta seluruh jajaran. Terima kasih atas apa yang telah dilakukan. Yang kami hormati para Dirut BUMD, unsur Prokopimcam, Camat dan Ramil Kapolsek, kemudian dan Lanal Angkatan Laut. Yang kami hormati rekan-rekan kami para lurah kepala kampung sekecamatan Sambalyung yang insya Allah nanti akan menyampaikan usulan masing-masing. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya banyak memberikan nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Tentu dengan segala kenikmatan tersebut, tugas dan tanggung jawab kita selain mensyukuri, memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh aktivitas kita insya Allah ketika niatkan ikut ibadah tentu akan bernilai
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita di masing-masing perangkat daerah. Ketika kita lakukan secara maksimal, secara baik, secara ikhlas, ya tentu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada hari ini adalah hari pertama pelaksanaan Musrembang Kabupaten Berau di tahun 2025. Tentu ini juga menjadi semangat kepada kita semua untuk berpikir, untuk bertindak, kemudian ke depan kita berupaya agar pembangunan di daerah kita, khususnya di Kecamatan Sambaliung dan pada umumnya Kabupaten Berau, dapat terus kita lanjutkan dan ditingkatkan menjadi lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan atau sambutan ini. Yang pertama yaitu permohonan maaf dari Ibu Bupati dan Wakil Bupati karena beliau pada saat ini berada di luar daerah, ya, dalam proses penyelesaian sengketa Mahkamah Konstitusi, ya. Sehingga beliau sampai tadi malam mengkomunikasikan dan menelpon kami terkait dengan pelaksanaan ini untuk kami wakili, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Tentu kami juga mengucapkan terima kasih, apresiasi dan atas partisipasi selama ini yang telah ditunjukkan oleh Bapak Ibu semua, terutama pada saat di tahun 2024 lalu kita sukses menggelar proses pilkada dengan segala dinamikanya. Tentu apapun hasilnya, ya, bukan karena kehebatan tim sukses, bukan karena kehebatan siapapun, tapi karena takdir Allah lah yang menjadikan seseorang menjadi pemimpin. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa seolah-olah karena peran kita yang terlalu besar sehingga seseorang tersebut menjadi terpilih dan sebagainya. Sesungguhnya Bapak Ibu semua, kita hanya berupaya dan berikhtiar. Sesungguhnya bahwa takdir tersebut telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih atas partisipasinya, menjaga kondusivitas selama pelaksanaan pilkada, dan sampai hari ini masyarakat tidak terprovokasi dan sebagainya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semua, ketika kita menjalani secara baik dengan damai, dan tentu kita berharap pembangunan ini akan dapat terus maksimal kita jalankan dalam periode-periode yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melihat bahwa alhamdulillah progres dari pembangunan di Kabupaten Berau sangat luar biasa Bapak Ibu semua. Kita sangat bersyukur dengan APBD kita yang cukup tinggi, tertinggi ketiga di Kalimantan Timur setelah Kutai Kartanegara dan Kutai Timur. Ini adalah berkah bagi kita semua Bapak Ibu semua. Tentu ketika berkah ini kita syukuri, insya Allah banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Tapi kemudian kita menjadi orang yang tidak bersyukur dan sebagainya, tentu seberapa besar pun ketika kita diberikan, itu tidak akan menjadi manfaat, bahkan cenderung menjadi mudarat ketika kita tidak mampu mengelolanya, tidak mampu melaksanakan program-program secara maksimal, dan tentu saja tidak didukung oleh orang-orang atau aparatur-aparatur yang memiliki komitmen yang tinggi, memiliki integritas dan amanah. Dan kita berharap Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk dari pengabdian kita dengan terus mengembangkan diri kita, kemampuan diri kita, dengan mengelola anggaran yang cukup besar ini, dan tentu kita sangat bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan bahwa kita dalam arah transformasi ekonomi, ya. Jadi selama ini mungkin kita selalu mengandalkan dari sumber daya alam, tetapi tentu ke depan ada transformasi ekonomi yang berlanjutan dari sektor pariwisata, perkebunan, pertanian, dan peternakan termasuk perikanan. Dan inilah yang kemudian kita berharap program-program yang dilakukan nanti, kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih kepada bagaimana mendorong, menstimulasi program-program yang akan kita lakukan ke depan. Karena jangan sampai kemudian hanya misalnya anggaran kita habis untuk perbaikan dan sebagainya yang tidak berdampak pada perputaran ekonomi dan lain sebagainya. Tentu teman-teman Bapelitbang lah yang akan kemudian memfilter usulan-usulan tersebut, mana yang prioritas, mana yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan baik RPJMD kita, kemudian arah pembangunan, dan yang kita harus sinkronkan adalah pembangunan dari sisi pemerintah pusat, kemudian kebijakan dari pemerintah provinsi, dan kebijakan dari pemerintah kabupaten. Jangan sampai kemudian ini tidak sinkron, yang tentu saja akan berdampak pada tidak maksimalnya program-program yang ada tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada banyak perusahaan yang sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung pembangunan.
Karena kerjasama selama ini kita lakukan Bapak Ibu semua, kalau hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah, APBD, tentu pembangunan itu tidak akan berjalan, ya tentu tidak akan maksimal. Tapi dengan partisipasi dari perusahaan, kemudian dari dunia-dunia usaha yang lain, tentu kerjasama yang sifatnya pentahelik, yang kemudian banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan dan dimaksimalkan oleh anggaran pemerintah, tapi bukti dan komitmen itu dapat ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan yang bekerja khususnya di wilayah Kecamatan Sambaliung. Oleh karena itu kami secara pribadi dan pemerintah mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi, atas bantuan yang selama ini telah diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Berau. Bapak Ibu yang kami hormati, di awal pemerintahan di 2025 kita mendapatkan kado yang cukup pahit sebenarnya dengan keluarnya Impres 1 nomor 2025 tentang efisiensi anggaran. Dan Bapak Ibu semua, ini tentu akan berdampak pada semua program-program, semua percepatan-percepatan yang akan kita lakukan ke depan. Karena sesungguhnya akan disampaikan bahwa dengan adanya efisiensi itu semua berdampak, ya, semua berdampak. Baik dari pekerjaan fisik, ekonomi, sosbud dan sebagainya itu akan berdampak dari sisi efisiensi anggaran. Contoh saja misalnya anggaran perjalanan dinas Bapak Ibu semua untuk semua perangkat daerah itu dipotong 50%. Dan ini pun pasti akan berdampak kepada kecamatan, lurah, dan kampung sebagainya. Karena itu bagian dari kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita harus memahami konteks saat ini. Dengan kondisi saat ini, tentu kita menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan. Karena ini bukan kebijakan kabupaten dan sebagainya. Ini bukan keinginan bupati, ini bukan keinginan wakil bupati. Tapi ini adalah kebijakan pemerintah yang mau tidak mau harus kita ikuti, kita laksanakan di pemerintah Kabupaten Berau. Bisa saja misalnya kita menganggap, oh dana kita masih cukup banyak. Iya, dana kita cukup banyak. Tapi kemudian ketika regulasi itu dibatasi, kemudian secara limitatif di dalam undang-undang itu ditegaskan tidak boleh, otomatis kita tidak bisa lagi misalnya melakukan berkreasi dan sebagainya untuk melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan secara aturan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tadi disampaikan bahwa usulan ini cukup banyak ya, luar biasa, ada 899 usulan yang disampaikan. Amun ini kita biayai ke Perais, yakin kami, tidak ada jalan ini, khusus Sambaliung aja kita gawe ini, ya, khusus Sambaliung aja. Apalagi misalnya disampaikan tahun lalu ada 1000, ini turun lagi. Amun turunnya ini dengan dananya aja tidak apa-apa, khawatirnya programnya turun tapi dananya makin naik gitu nah. Ya, jadi kita berharaplah ke depan ini kan program tahun ini ada, bisa jadi Bapak Ibu semua program yang ada ini telah masuk juga direalisasikan di tahun ini. Jadi kita berharaplah mudah-mudahan ya kepala kampung juga jangan terlalu anu lah. Ya kondisinya saat ini ada ini, ya banyak hal-hal yang harus kita prioritaskan. Amun kita kami melihat dengan tebalnya dan itu bahkan 10 tahun itu sudah selesai itu dikerjakan. Ya, amun melihat tebalnya usulan yang diberikan itu. Jadi insya Allah lah kami berharap keikhlasan dari kawal-kawal kepala kampung, lurah ini, supaya kemudian jangan sampai juga ya pada saat musrembang ini sampai dipadahkan ke Parais usulannya gitu nah. Akhirnya ini kami jadi beban juga. Bayangkan aja misalnya khusus Sambaliung sampai 800-an hampir 900 ini disampaikan. Kan dia tahun muka pasti ditagih lagi, mana yang direalisasikan, mana yang belum, mana yang tidak ada gitu nah. Jadi kami berharap lah, namun misalnya pas menyampaikan ke dia, jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu banyak, yang penting diingat. Dan ini kan telah masuk ke Pares di SIPD Bapak Ibu semua, ya, telah masuk ke Pares di SIPD. Jadi namun misalnya ada kegiatan yang tidak masuk di SIPD, tapi tetap disampaikan di sini, ya pastikan, kami pastikan itu tidak akan kita tindak lanjuti. Tapi namun misalnya usulan itu telah masuk di SIPD, kemudian dananya mencukupi, karena kita ini berpikir bukan hanya Sambaliung saja Bapak Ibu semua, ya, Amain dapat Parais, kita memikirkan Kabupaten Berau supaya sama-sama jalan. Nah tentu Bapak Ibu semua kita berharap partisipasi, komitmen tinggi dari kita semua untuk mensukseskan pembangunan khususnya di Kecamatan Sambaliung. Bapak Ibu Parais yang kami hormati, saat ini Kecamatan Sambaliung terdiri atas 13 kampung, ya, dan 1 kelurahan, 5 kampung berstatus mandiri, Kampung Kumbit Dayak, Pegat Bukur, Bebanir Bangun, Burimbang, dan Sukan Tengah. 8 kampung berstatus maju, Kampung Inaran, Rantau Panjang, Suarang, Tilanjau, Tanjung Parangat, dan Bina Baru, Long Lanuk, dan Pesayan.
Artinya tidak ada lagi kampung berkembang. Artinya Bapak Ibu semua, ini adalah bagian dari keberhasilan kita bersama. Bukan keberhasilan bupati, bukan keberhasilan camat, bukan keberhasilan kepala kampung atau lurah, tapi ini adalah keberhasilan kita bersama. Aparatur pemerintah melaksanakan program, masyarakat mendukung, kemudian Kapolres kita sabar, ikhlas terhadap apa yang telah dilakukan. Jadi intinya Bapak Ibu semua, misalnya kita belum maksimal memberikan di tahun ini, ya bersabarlah terhadap apa yang belum kita dapatkan. Dan insya Allah makin kita bersyukur, pembangunan kita akan mendapatkan keberkahan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semua, tujuan akhir dari kami sudah menyimak Bapak Ibu berkaitan dengan usulan Bapak Ibu dan pada prinsipnya ya kita sebagai dinas PJ akan mendukung, dan sebagian yang sudah kami rekap itu berkaitan pertama adalah tingkatan jalan, yang kedua berkaitan dengan drainase. Persoalannya yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Sekda, ini ada berkaitan dengan efisiensi. Karena bagaimanapun dengan usulan, saya dengar tadi sepintas ada 4.000 kegiatan untuk sekabupaten Pro, dan itu memerlukan angka yang cukup besar. Mungkin dari saya, secara garis besarnya seperti itu, Bapak Sekda maupun Pak Ibu Bapak, nanti detailnya akan disampaikan oleh teman-teman dari masing-masing bidang. Mungkin demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.